Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai penonton channel Remaja Batas Kota. Di ufuk barat negeri Arab, lahirlah seorang anak dari keluarga alim yang kelak namanya menggema jauh ke tanah Jawa. Ia adalah Syekh Nurjati, atau yang dikenal juga sebagai Syekh Datu Kahfi. Sejak usia dini, hatinya telah tertambat pada ilmu-ilmu langit. Ia belajar langsung dari para ulama besar di Mekah dan Madinah, meneguk hikmah dari lautan ilmu tasawuf dan syariat. Setelah puluhan tahun berguru, Syekh Nurjati menerima isyarat gaib dalam mimpi. Sebuah cahaya terang mengarah ke timur jauh, ke tanah asing yang belum sepenuhnya mengenal Islam. Ia pun meninggalkan negerinya, menaiki kapal menuju Nusantara, menyeberangi samudera dengan niat menyebarkan cahaya tauhid. Tahun demi tahun berlalu. Sampailah beliau di pesisir Cirebon, tepatnya di Muara Jati. Kala itu, wilayah itu masih didominasi ajaran animisme dan pengaruh Hindu-Buddha. Namun, masyarakat terbuka pada ajaran baru. Syekh Nurjati mulai menapakkan kakinya dengan langkah hikmah, bukan paksaan. Di sebuah bukit kecil bernama Giri Amparan Jati, Syekh Nurjati membangun langgar sederhana. Dari tempat itulah cahaya dakwah mulai memancar. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu kehidupan, pertanian, dan sopan santun. Murid pertama yang tertarik pada ajaran Syekh Nurjati adalah seorang tokoh lokal bernama Ki Gedeng Alang-Alang. Ia kagum pada kelembutan sang Syekh dan memutuskan untuk belajar langsung darinya. Dari sini, pesan dakwah mulai mengakar di kalangan elit setempat. Syekh Nurjati dikenal mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Ia tidak serta-merta menghapus budaya lama, melainkan menyaring yang sesuai dengan nilai Islam. Bahasa Jawa digunakan dalam pengajarannya agar lebih mudah diterima. Tak semua pihak menerima kehadirannya. Seorang pendeta Hindu lokal menantangnya berdebat. Dengan santun dan ilmu yang mendalam, Syekh Nurjati menjawab satu persatu pertanyaan sang pendeta, tanpa menyudutkan atau mencela. Syekh Nurjati kemudian mendirikan sebuah pesantren yang lebih besar di wilayah Gunung Jati. Dari sinilah murid-murid mulai datang dari berbagai penjuru, termasuk para bangsawan muda yang kelak menjadi raja dan wali. Dua murid paling istimewa yang datang kepada Syekh Nurjati adalah Raden Walangsungsang dan adiknya, Nyai Rara Santang, keturunan Prabu Siliwangi. Mereka meninggalkan kemewahan istana demi menuntut ilmu dan kebenaran sejati. Dengan penuh kebijaksanaan, Syekh Nurjati membimbing Walangsungsang dan Rara Santang hingga mereka mengucap dua kalimat syahadat. Peristiwa ini menjadi momen penting dalam penyebaran Islam di tanah Pajajaran. Setelah resmi menjadi murid Syekh Nurjati dan memeluk Islam, Raden Walangsungsang diberi nama baru, Pangeran Cakrabuana. Nama ini mengandung makna mendalam, sang pemimpin yang membawa perubahan, penjaga bumi dengan keadilan. Di bawah bimbingan sang Syekh, ia mulai diajarkan ilmu keagamaan, kepemimpinan, dan juga rahasia batin yang hanya diajarkan kepada mereka yang siap. Berbeda dengan sang kakak, Nyai Rara Santang lebih menekuni ilmu tasawuf dan hikmah. Ia sering menyendiri di kebun pesantren, merenung di bawah rindangnya pohon jati. Syekh Nurjati melihat keistimewaan dalam dirinya, kelembutan yang bersumber dari hati yang jernih dan penuh cahaya ilahi. Syekh Nurjati tidak membatasi dakwahnya hanya kepada para bangsawan. Ia mendatangi para petani, nelayan, dan pedagang kecil. Ia berbicara dengan bahasa mereka, menyentuh hati mereka dengan kasih sayang. Ia bukan sekadar guru, tetapi juga sahabat, pengobat luka dan penyejuk jiwa. Ia tidak serta-merta menghapus budaya lokal. Sebaliknya, ia menyatukan nilai-nilai luhur Nusantara dengan Islam. Wayang, tembang, dan simbol-simbol lama difilter dan dijadikan media dakwah. Hal ini membuat ajaran Islam diterima dengan penuh cinta, bukan paksaan. Pada suatu malam yang hening, saat Syekh Nurjati tengah bertafakur di atas bukit kecil, datanglah sebuah wangsit, bahwa kelak tanah yang diinjak ini akan menjadi pusat penyebaran Islam di tanah Jawa. Cahaya dari Gunung Jati akan menuntun para wali masa depan. Syekh Nurjati kemudian menyusun ajaran yang bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Ia memadukan nilai-nilai sufistik Islam dengan ajaran kejawen seperti Sangkan Paraning Dumadi, menjembatani kepercayaan lama dengan Islam yang hakiki. Setelah para murid cukup matang, Syekh Nurjati mengutus mereka berdakwah ke daerah pesisir dan pedalaman.
Mereka membawa bukan hanya ilmu, tapi juga akhlak, kesantunan, dan cahaya kebenaran yang bersumber dari guru agung mereka. Atas restu Syekh Nurjati, Pangeran Cakrabuana mendirikan kota Cirebon sebagai pusat pemerintahan Islam. Ini bukan hanya kota biasa, tapi kota yang dibangun atas fondasi spiritual yang kuat. Syekh Nurjati menjadi pembimbing spiritual utama kerajaan ini. Beberapa dukun dan tokoh ilmu hitam merasa tersaingi. Mereka menantang Syekh Nurjati untuk adu kesaktian. Namun sang Syekh menolak dengan tenang, memilih berzikir dan memohon perlindungan Allah. Dalam waktu semalam, mereka yang menantangnya jatuh sakit atau bertobat. Seringkali Syekh Nurjati berjalan ke pantai Cirebon untuk menyendiri. Di sanalah ia berdialog dengan alam dan berzikir hingga pagi. Masyarakat menyebutnya sebagai sang pelita lautan, karena mereka melihat cahaya putih mengambang di atas ombak saat ia bermunajat. Pada suatu masa, Syekh Nurjati dikunjungi oleh ulama dari Demak dan Gresik, termasuk Sunan Ampel. Mereka berdiskusi sepanjang malam tentang masa depan dakwah Islam di Jawa. Pertemuan ini menjadi fondasi jaringan para wali. Dengan gotong royong rakyat dan bimbingan spiritual dari Syekh Nurjati, dibangunlah Masjid Agung pertama di Cirebon. Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, melainkan pusat ilmu, keadilan, dan cinta kasih. Syekh Nurjati tidak hanya membina rakyat biasa. Ia menjadi guru spiritual bagi para calon raja seperti Sunan Gunung Jati, Pangeran Jayakelana, dan lainnya. Ia mengajarkan bahwa seorang raja bukan hanya penguasa, tapi juga pelayan umat. Berkat murid-muridnya, ajaran Syekh Nurjati menyebar hingga ke daerah Sunda, Jawa Tengah, bahkan ke pesisir Kalimantan. Ia tidak pernah meninggalkan pesantren, tapi cahayanya hadir di mana-mana karena ilmu dan cinta telah ditanamkan dalam setiap muridnya. Setelah puluhan tahun menabur cahaya, mengubah tanah pagan menjadi tanah tauhid, Syekh Nurjati mulai menepi dari urusan dunia. Ia lebih banyak berdiam diri, berzikir, dan menghabiskan malam-malamnya dalam halwat. Santri-santri senior sudah siap menggantikan perannya. Dalam kesunyian, ia mempersiapkan perjalanan terakhir menuju keabadian. Namun, jasanya akan tetap hidup, terukir dalam sejarah dan hati umat yang tercerahkan. Terima kasih telah menonton awal sampai akhir, sampai jumpa di kisah selanjutnya.